Sunday. Hari ini season kedua, episode ke-7. Ya, hari ini season kedua, episode ke-7 akan ada reader dari Kak Antoni B. Prasetyo. Ini kita manggilnya Kak Antoni atau Kak Pras aja. Pras aja. Oke, Kak Pras ya. Oke, siap. Hari ini akan bawain naskahnya Kak Said Riyadi Abdi, yaitu yang berjudul Lop Tanpa God. Nah, Lop Tanpa God ini katanya Kak Abdi, nah private-nya dipanggilnya Kak Abdi ya, adalah semacam apresiasinya Kak Abdi ke Danarto, novelnya Danarto yang Godlop itu ya. Seperti biasa, nanti setelah dramatic reading dibawakan oleh Kak Pras, akan ada idea discussion yang akan dibawakan oleh Bu Ading, yang hari ini bertajuk, bentar ya, tak lihat dulu. Dimensi. Nah, para pencari dan ruang-ruang tanpa dimensi ya, hari ini tajuknya. Oke, karena udah jam 2, kita mulai aja dramatic readingnya. Aku bacain dulu ya, untuk sinopsis Lop Tanpa God-nya. Lop Tanpa God adalah monolog yang ditulis oleh Kak Abdi yang bertolak dari cerpen Godlop karya Danarto, bercerita tentang Lop yang mungkin sampai saat ini masih berkeliaran mendatangi acara-acara penerbit atau tempat-tempat yang mempunyai singgungan dengan Danarto. Ada sesuatu yang ia cari dan harus ia dapatkan dari Danarto untuk sebuah identitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah nama. Ia menghabiskan berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan sebuah nama. Namun setelah nama ia dapatkan, ada permasalahan baru yang juga sama peliknya, lantaran ada kesalahpahaman tentang mengartikan bahasa. Ia masih mencari Danarto, dan barangkali ia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bertanya kepada Danarto lagi. Nah, itu adalah sinopsis dari naskah Lop Tanpa God yang akan dibawakan siang ini ya. Untuk pembacaan dramatik selanjutnya, silahkan dimulai aja sama Kak Pras. Bisa dimulai dari ini sekarang. Selamat menikmati teman-teman. Selamat menikmati. Lop Tanpa God by Said Riyadi Abdi, bertolak dari cerpen karya Danarto yang berjudul Godlop. Di gedung pertunjukan, properti habis pentas masih berantakan dan belum sempat dibereskan. Malam pertama dalam acara mengenang kepergian Danarto yang dirayakan dengan parade pentas drama-drama dan pembacaan cerpen-cerpen karya Danarto selama seminggu. Sebagian penonton masih ada di dalam gedung sehabis menonton pertunjukan Bel Geduel Beh. Sementara panitia masih mondar-mandir. Beberapa lampu di panggung masih menyala. Para aktor, aktris, sutradara, penata-penata masih berkeliaran di depan panggung, berfoto-foto ria dengan penonton. Lop berjalan santai di atas panggung. Sesekali melihat-lihat dan meraba-raba properti yang berantakan di atas panggung. Dia menemukan sebuah mikrofon di atas panggung. Halo? 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 Ini habis pentas drama ya? Bunyi chaos dan bunyi feedback dari mikrofon yang terlalu besar, volume treble dan tingginya
posisi potensio geser pada tone control atau equalizer. Halo? 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 Apakah kalian melihat dan mendengarku? Kata Lob. Bunyi memekik yang berasal dari mikrofon masih terdengar bising. Kemudian Lob meletakkannya di tempat semula. Lob berkata lagi, halo, terserah kalian mau melihat dan mendengarku atau tidak. Aku hanya ingin bercerita, mengadu tentang nasibku sebagai tokoh dari pengarang yang kalian kenang kepergiannya pada malam ini. Namaku Lob. Cara pengucapannya adalah pertama menempelkan lidah ke langit-langit mulut, kemudian disentak kaget ke bagian bawah mulut. Sedangkan bentuk bibir terbuka sedikit, tidak terlalu lebar, juga tidak terkatup rapat. Seperti ini. Lob. 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 Sambil memeragakan membuat pose mulut yang sedikit terbuka seperti ketika akan berfoto. Kemudian dikatupkan rapat-rapat dan dengan tempo yang cepat, sehingga menghasilkan bunyi bulat dan pasti. Seperti ini. Lob. 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 Awalnya aku bangga menceritakan ini, namaku. Sejak aku mendapatkan nama itu, kuceritakan dimanapun dan kepada siapapun yang aku temui. Efek penantian dari berpuluh-puluh tahun hanya untuk mendapatkan sebuah nama. Sejak mendapatkan nama itu pula, aku merasa lengkap sebagai sebuah ciptaan. Tapi ternyata nama bukan satu-satunya hal yang membuat kita lengkap. Ada banyak hal dan ada banyak unsur. Salah satunya lagi yang sedang kucari saat ini. Sesekali bunyi feedback dari mikrofon tadi terdengar mengganggu. Dalam cerita Gottlob yang dikarang oleh Danarto, yang ternyata adalah seniman, sastrawan, dan penulis itu, aku ini tokoh anak yang tidak mempunyai nama. Yang pulang dari medan perang, entah perang apa, yang sebenarnya masih bisa hidup. Tapi sengaja dibunuh oleh ayahku sendiri agar namaku diakui sebagai pahlawan. Matilah aku di tangan ayahku sendiri. Nah, karena aku tidak mempunyai nama dalam cerita itu, ketika mati dan ditanya oleh malaikat, aku tidak bisa menjawab. Karena memang aku tidak diberi nama oleh Danarto. Aku terka-terka lagi pertanyaan malaikat itu. Ah, benar. Dia menanyakan namaku dan otomatis tidak bisa berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya malaikat itu bisa langsung memvonisku karena aku tidak bisa menjawab pertanyaan. Tapi entah kenapa, entah karena apa, aku tidak divonis apapun. Dan sebenarnya lagi, aku bisa saja mengarang dan berbohong
tentang sebuah nama kepada malaikat itu. Tapi ini bukan dunia yang isinya hampir 70% adalah kebohongan. Semuanya harus jujur dan akan jujur dengan sendirinya, serta dengan caranya sendiri. Dan yang kuhadapi adalah malaikat, guys. Malaikat. Bisa kalian bayangkan? Guys, itu bahasa tahun berapa ya? Oke, lupakan. Akhirnya aku mendatangi Danarto, si tukang pengarang cerita itu. Berkali-kali aku mencoba membangun komunikasi dengan Danarto untuk menanyakan namaku. Tapi ternyata dia nggak peka-peka dan tidak mendengar suara. Padahal aku sudah berteriak-teriak di telinganya. Sudah aku main-mainkan pusarnya, rambutnya. Aku tiup-tiup matanya. Aku main-mainkan bulu matanya, bulu kuduknya, bulu hidungnya, dan bulu-bulu yang lain. Dia malah cuman toleh ke sana kemari. Bahkan dengan isyarat apapun, pakai isyarat apapun, tetap begitu. Setelah putus asa, aku akhirnya memilih diam. Malaikat yang bertugas menanyakan namaku juga diam. Tak saling ngobrol, tak ada yang bisa kami lakukan dalam jangka waktu yang panjang. Si malaikat pun tidak bisa memprosesku, karena di pertanyaan pertama aja sudah mentok, tidak ada jawaban. Bagaimana mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Akhirnya aku dan malaikat itu sesuai dengan bahasa isyarat yang kita pahami, sampai pada kesepakatan bahwa kita akan menunggu Danarto. Nantian yang melelahkan. Bayangkan saja, dari tahun 1967 sampai 2018, 2 tahun kemarin. Beberapa tahun kemarin. Sudah berapa kali ganti rezim? Sudah berapa kali berganti kezaliman? Sudah berapa kali ganti tren gaya di negerinya Danarto itu? Tahun 2018, angin segar mulai berhembus. Danarto meninggal. Si pengarang tokoh aku yang tanpa nama ini tak sabar aku langsung datangi kuburannya dan menanyakan namaku. Dengan cuek dan singkat, dia hanya bilang, nah, itulah namaku. Aku jadi pengen tertawa panjang. Sebenarnya menertawakan lelucon ini. Berpuluh-puluh tahun dalam penantian yang tidak pasti, menjadi pengangguran di dalam kuburan dengan status yang tidak jelas.
Kemudian setelah datang waktunya untuk tahu namaku, ternyata namaku hanya Lop. Satu kata, Lop. Seperti kata yang sekenanya diucapkan. Kata yang tidak sengaja diucapkan tanpa pengertian secara terminologis dan etimologis. Bunyi panjang feedback dari mikrofon, Lop pindah posisi. Membetulkan posisi mikrofon, bunyi mikrofon berhenti, lalu Lop menggeser sebuah properti, kemudian duduk di atasnya. Salahku pada saat itu, aku tidak menanyakan nama depan atau nama belakangku, atau ada nama lain dari namaku itu, atau sekedar ngobrol tentang banyak hal. Aku langsung pergi setelah mendapatkan sebuah nama. Dari saking girangnya aku, karena sudah bayangkan berpuluh-puluh tahun aku menantikan sebuah nama. Sepanjang jalan menuju kuburanku, aku menari-nari, menyanyikan nama Lop dengan gembira, seperti anak kecil yang mendapatkan benda kesayangan. Secara refleks pun Lop menari-nari di atas panggung, mengingat kejadian itu. Tiba-tiba Lop terdiam seketika, mematung, matanya kosong. Setelah beberapa detik, setelah sampai di kuburku, dengan bangga dan pongah aku menjawab malaikat bahwa namaku adalah Lop. Si malaikat terlihat bingung. Aku ulangi bahwa namaku adalah Lop. L-O-B. Lop. Tak ada respon apa-apa dari dia. Datar. Maka aku juga ikut-ikutan menjadi bingung. Ada yang salah? Atau ada yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam kubur? Kemudian pelan-pelan si malaikat memberikan pengertian secara rinci dengan bahasa yang sekarang lebih bisa aku paham. Apa? Aku kaget dan tak percaya. Aku salah mengerti pertanyaan si malaikat dulu. Ternyata si malaikat menanyakan, siapa Tuhanku dan apa agamaku? Bukan siapa namaku. Lagi-lagi aku tidak bisa menjawab. Saat itu muka bangga dan pongahku berubah. Kesal, kecewa, marah, dan perasaan lainnya bercampur aduk, bercampur baur. Tapi sebentar kemudian aku sudah bisa mencoba menguasai keadaan. Kupikir bahwa aku tak perlu menunggu berpuluh-puluh tahun lagi untuk mendapatkan jawaban, karena Danarto kan sudah meninggal dan bisa dengan mudah diajak berkomunikasi.
dengan harapan yang menyala. Aku datangi kuburannya lagi. Ternyata Danarto sudah tidak di kuburannya lagi. Entah sudah kemana. Dan sampai saat ini tidak kutemukan dia di mana. Pontang panting aku mencarinya, ke rumahnya, ke keluarganya, ke penerbit-penerbit buku yang sering menerbitkan bukunya, ke gedung-gedung pertunjukan yang mementaskan naskah-naskahnya, bahkan ke acara-acara yang ada namanya aku datangi. Masuk acara ini. Tapi nihil. Adakah dari kalian yang melihat Danarto? Mungkin teman-teman di sini. Di mana dia? Di mana Danarto? Kasih tahu. Buat teman-teman yang mungkin tahu di mana dia, kasih tahu. Di mana aku bisa bertemu dengan dia? Ini tentang nasibku di akhirat sana, tentang masa depanku. Tolonglah. Kemudian dia bersimpuh, menangis meratap. Musik yang sangat melodis dan sentimental terdengar melengkapi kesedihannya. Dia bangkit kembali dan menanyakan pertanyaan yang sama. Di mana Danarto? Di mana aku bisa bertemu dengannya? Pertanyaan terus berulang. Lob turun dari panggung dan menghampiri penonton menanyakan Danarto. Beberapa penonton sampai ada yang baunya diguncang-guncang, tapi penonton tetap diam. Tidak ada suara. Tidak ada respon apa-apa, tidak bersedih, tidak tertawa, tidak prihatin, dan semuanya terlihat biasa-biasa saja. Seperti tidak ada apa-apa. Dan tak pernah terjadi apa-apa. Dari penonton Lob tak mendapat jawaban, kemudian dia lari keluar gedung pertunjukan. Setiap berpapasan dengan orang di sepanjang jalan keluar gedung pertunjukan, dia menanyakan pertanyaan yang sama dan tak ada dari mereka yang menjawabnya. Di mana Danarto? Di mana aku bisa bertemu dengannya? Sampai akhirnya dia benar-benar keluar dari gedung pertunjukan dan suaranya sudah tak terdengar lagi. Pelan-pelan lampu di panggung mulai redup dan mati. Kemudian terdengar suara panitia dari mikrofon. Pengumuman. Barang siapa yang merasa mengamankan atau menemukan sebuah tas yang isinya dompet, HP UFO, R7SF, tas kecil berisi alat make up,
dan satu buah buku kumpulan cerita pendek berjudul God Love diharapkan melapor ke panitia. Sekali lagi, pengumuman, barang siapa yang merasa kehilangan atau mengamankan atau menemukan sebuah tas yang berisi dompet, HP OVO R7SF, tas kecil berisi alat-alat make up, dan satu buah buku kumpulan cerita pendek berjudul God Love diharap melapor ke panitia. Suara bising dan feedback dari mikrofon terdengar mengganggu. Terima kasih. Selesai. Keren banget pembacaannya. Aku tadi itu sampai nggak sabar untuk dengerin Mas Pras ini dramatic reading. Aku sampai belum ngebacain profilnya nih ya. Ini aku bacain sekarangnya. Okay. Profil dari playwright-nya dulu ya. Mas Abdi atau Said Riyadi Abdi adalah penulis fiksi dan non-fiksi dan sutradara. Tahun 2021 menerbitkan naskah residu dalam sebuah antologi bersama yang berjudul Protozoa dari Mulut Egri bersama 11 penulis lain yang diterbitkan oleh penerbit Kala Buku Yogyakarta. Tahun 2020 naskahnya yang berjudul Kamu dan Perasaan-Perasaanku yang Aduh dibacakan di Indonesia Dramatic dibacakan di Indonesia Dramatic Reading Festival. Tuh salah satu karyanya kayak Kak Abdi ya, yang di Protozoa di Mulut Egri, judulnya Residu ya itu ya yang di situ. Nah sekarang kita masuk ke ini nih, apa itu namanya? Ini profilnya reader. Profilnya reader, Mas Antoni B. Prasetyo merupakan seorang freelance talent sejak tahun 2018. Selain itu, Antoni juga berkecimpung di brand entertainment management. Juga kayaknya tadi banyak banget fans-fansnya Mas Pras yang ikutan join. Halo semuanya, salam kenal ya. Ini Dramatic Sunday-nya tiap 2 minggu sekali kita adain. Kebetulan hari ini yang jadi readernya Mas Pras dan Mas Abdi. Oh, Mas Abdi tadi nonton ya. Terima kasih. Halo, salam kenal teman-teman. Mas Abdi. Naskahnya keren banget tadi dari Dararto ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke idea discussion hari ini. Tajuknya ruang para pencari dan ruang-ruang tanpa dimensi yang akan dibawakan oleh Bu Ading yang merupakan seorang penulis naskah, sutradara teater dan aktor. Naskah-naskahnya antara lain Elliot tentang Emma dan yang lain, Para Ratoningluh, Prana di sebuah teras pria tua, Helhem, ruang-ruang dalam kepalanya, dan lain-lain. Nah, silahkan ini dimulai aja idea diskusinya antara Mbak Ading dan Mas dan Mas Pras. Dan ini aku mau ini ada sedikit catatan redaksi. Aku mau pin bentar ya. Bentar ya, apa yang cara ngepinnya? Oh, nggak bisa. Nanti aja, pintar nanti aja. Di pinnya nanti aja. Oke, kalau gitu. Setelah selesai. Oke deh, kalau gitu ini aku udah masukin ke sini dulu aja catatan redaksinya. Idea diskusinya bisa langsung dimulai aja ya. Silakan Kak Ading dan Kak Pras, selamat menikmati teman-teman. Oke. Selamat siang teman-teman, buat teman-temannya. Aku mau nyapa Mas Pras dulu. Halo Mas Pras, terima kasih sudah bergabung sama kami Estetika di Dramatic Sunday hari ini. Terus juga ada Mas Abdi. Halo Mas Abdi. Wah, keren banget nih naskahnya. Mas Abdi ini dari Jakarta ya sekarang? Atau di Bandung sekarang? Nah, Mas Abdi tadi aku sempat chat dikit sebelum Zamsun gitu ya, kita DM-DM-an bentar gitu soal kenalan singkat gitu sama Mas Abdi. Dan sebetulnya aku juga belum pernah ketemu sama Mas Abdi gitu ya. Mas Abdi ada di Bandung apa di Jakarta ya gitu. Kita cuma ketemu di ruang-ruang kayak gini. Nah, asik banget nih jadinya ruang-ruang kayak gini kan bisa mempertemukan banyak orang ya. Nah, Mas Pras juga dari Malang nih, Mas Abdi, kita juga belum pernah ketemu.
Aku sama Mas Pras baru ketemu hari ini juga bertatap muka ini. Udah kayak gitu perkenalannya, yang pasti naskahnya keren banget. Mas Pras juga bawainnya oke banget. Nah, ini aku mau tanya dulu nih sama Mas Pras. Naskah ini gitu. Naskah ini tuh menurut Mas Pras nih, apa sih tragedi paling besar gitu ya yang dihadirkan sama naskah ini? Apa sih yang kira-kira yang menurut Mas Pras itu paling menohok gitu, yang bisa Mas Pras sebagai readers gitu ya, sebagai pembacanya tangkep nih gitu? Apa sih yang kira-kira paling ini gitu sebagai Lop tadi gitu? Aku tanya Mas Pras sebagai Lop. Sebenarnya ini dari kita bicara dari awal aja ya. Ketika aku dapat naskah ini, awalnya cuma baca-baca biasa. Cuman setelah baca lebih lanjut, kok dari cerita ini bagusnya. Ini kan sebetulnya cerita yang dibuat bertolak dari karya Danarto. Yang membuat saya berpikir adalah di sini nggak cuman Lop, kita nggak cuma bercerita tentang Lop, justru di sini juga berbicara tentang Danartonya. Jadi seolah-olah si pengarang pun ikut dalam cerita ini. Nah, akhirnya di sini setelah aku baca, kesannya kok jadi ada dua orang tokoh di sini, ada Danarto dan Lop, tokoh yang dikarang oleh Danarto dan Danartonya sendiri. Semakin ke bawah saya baca, semakin dalam, kok seolah-olah Lop ini adalah si Danarto itu sendiri. Yang notabene setelah kita baca dari bagian, kalau dari cerita ini ya, dia meninggal tahun 2018 dan lain-lain. Akhirnya kok ini kok jadi terkadang membingungkan ya, Terus tarik ke bawah, oke. Ini cerita yang menurut aku cukup bisa membuat kita berpikir tentang banyak hal, bahwa esensi hidup kita ini apa? Kita mengarang cerita dalam hidup kita ini, kita seolah-olah menjadi pengarang cerita sekaligus pelaku cerita itu. Sesuai sama yang dibikin Mas Abdi ya, Mas Said Riyadi Abdi, ini benar-benar memberikan kita refleksi. Kalau saya ya, secara pribadi setelah mencoba membaca, merefleksi bahwa ya kita ini bikin cerita hidup kita gitu. Seperti Danarto bikin cerita. Cuma tanpa sengaja, tanpa kita sadar juga bahwa cerita yang kita buat ini, yang Danarto mungkin membuat sebuah cerita tentang Lop ini. Kalau saya refleksikan ke hidup saya membuat cerita, ya seolah-olah saya membangun tokoh sendiri dalam situ. Tapi tanpa kita sadari bahwa kita menjalani itu, kok kita juga tetap mencari itu kok gitu. Akhirnya apa sih yang kita cari? Akhirnya gitu. Kadang ya akhirnya di sini yang saya tangkap adalah pribadi yang mengalami bias, pencarian lah, intinya pencarian. Pribadi yang mengalami bias. Ya, bias tentang identitas. Biasnya gimana tuh? Gimana? Oke, bias identitas. Lebih tepatnya ke identitas ya. Ya mungkin kita kalau karena kita semua belum pernah mati ya, yang hidup ini kita belum pernah mati ya, kita akan diapain dan akan ditanya apa. Cuma dalam hidup ini kita terkadang sudah terlalu menentukan identitas kita. Oh saya seniman, oh saya dokter dan lain-lain, oh saya pengarang dan lain-lain. Di sini pun dijelaskan Danarto yang sebagai seniman dan lain-lain. Toh akhirnya pun juga kita mati itu kita bukan ditanya soal itu. Oke. Entah apapun yang ditanya ya. Nah, bagi kita yang sekarang menjalani hidup mungkin itu nggak ada masalah. Tapi buat
kita yang sudah mulai tua, rata-rata orang-orang itu, bapak-bapak kita ya, kakek-kakek kita, mereka sudah berpikir ke arah seperti lob ini tadi mungkin. Saya mencari ini, saya sudah arahnya lebih ke spiritualis. Jadi ini biasanya mungkin lebih ke arah satu sisi kita bisa melihat dunia seperti apa, satu sisi secara spiritual kita melihat dunia seperti apa. Itu yang bikin kita bias, kadang kita bingung. Itu aja sih, kalau dari cerita ini. Itu ya, ini Lob sendiri ya yang cerita. Ya? Ini kan Mas siapa namanya, Mas Pras ini kan jadi Lob itu. Maka aku kayak mendengarkan Mas Pras mendengarkan Mas Pras yang sedang menceritakan ceritanya sendiri gitu. Tapi aku menangkap juga ya apa yang ditangkap oleh Mas Pras alias Lob ini tadi gitu, bahwa yang lekat banget gitu ya di dalam ketika aku membaca naskah ini pertama kali gitu, bahwa kayak sedari awal mulai gitu cerita ini tuh kayak kita tuh dibawa untuk turut gitu kan, turut ikut dalam pencarian si tokoh gitu ya. Kayak yang awal dia banget terus keliling-keliling, kayak kita diajak ikutan gitu loh proses pencariannya si tokoh utama Lob ini gitu. Jadi pada akhirnya mungkin refleksi yang dimaksud sama Mas Pras ini karena kita turut mengikuti gitu ya, turut mengikuti perjalanan hidup perjalanan kematian hidup di kematiannya si tokoh utama ini, si tokoh Lob. Nah, jadi aku mau omongkan adalah bahwa betapa rumitnya gitu ya. Aku membaca betapa rumitnya perjalanan hidup dalam kematiannya si Lob ini gitu. Dia harus keliling-keliling, butuh berapa tahun Mas, dari tahun 1900 sekian gitu sampai kemudian 2018 kemudian sampai mungkin sampai hari ini juga Lob tidak menemukan jawaban gitu kan, ditutup dengan Lob masih terus-terusan mencari. Aku merasakan bahwa sebegitu kerasnya gitu ya, sebegitu kerasnya Lob mencari, sebegitu berputar-putarnya Lob mencari, yang pada akhirnya kita menemukan bahwa kisah ini gitu ya, kisah ini kemudian menelusuri gitu ya, kisah ini kemudian menelusuri bagaimana seseorang yang kalau di kemarin di di tajuk itu kita bilang para pencari gitu ya, para pencari dan ruang-ruang tanpa dimensi gitu. Lob ini meloncat-loncat gitu ya, meloncat-loncat dari dimensi satu ke dimensi yang selanjutnya, ke dimensinya Danarto ketika hidup, ke dimensinya Lob sendiri waktu di alam barzah, terus kemudian balik lagi ke dimensi manusia dan lain sebagainya gitu. Menurut Mas Antoni nih, Mas Pras atau Mas Antoni, pada akhirnya gitu, apakah kemudian pencarian yang melesat-lesat ini gitu, yang ruwet ini, yang dilakukan selama bertahun-tahun ini gitu, berpuluh-puluh tahun ini, apakah apa sih sebenarnya itu gitu, dalam artian apakah itu sebuah tragedi atau apakah itu konsekuensi or something gitu. Apa sih yang menurut Mas Pras tangkap dari sini? Ya, kalau saya bilang susah ya, karena kalau dibilang tragedi, bisa jadi tragedi, bisa jadi yang hanya berakhir tanda tanya. Ini secara umum untuk kita semua, menurut aku yang membacakan ini hanya berakhir tanda tanya. Kita nggak tahu, karena kita semua mengalami, kita semua menjalani, tapi kita semua juga nggak menyadari. Di sini kan cerita Lob ini tragedinya adalah bahwa kita nggak pernah menyadari bahwa kita mengalami perjalanannya si Lob ini, kita jalani semua.
Itulah tragedinya. Dan akhirnya kita tanya pun juga nggak ada jawabannya gitu loh. Berakhirnya cuma apa tanda tanya gitu loh. Sampai kita, dan kita mati sendiri pun yang sampai kita mati pun itu nanti juga masih tetap tanda tanya gitu loh. Nah ini yang aku bilang benar-benar disajikan dengan cukup menarik sama Mas Abdi ya. Menurut aku ya benar-benar bikin kita bahwa oh iya ya akhirnya juga tanda tanya. Sekarang kita mau tanya ke orang mati pun nggak usah nanya nama kayak sini, nanya gimana rasanya mati aja kita nggak akan dijawab. Yang mati pun juga nanya, kamu sudah sukses apa belum? Kita juga nggak akan jawab gitu, karena kita nggak nyadarin itu ada. Nah ini kan benar-benar dalam naskahnya Mas Abdi ini benar-benar dibikin seperti itu gitu. Entah ini karena hasil perenungannya Mas Abdi tentang penulisan Gottlob ini atau gimana. Cuma semua cerita yang dibuat Mas Abdi ini yang bertolak dari cerpennya Mas Darto juga punya nilai spiritual. Oke, punya nilai spiritual. Oke. Aku akan coba menelusuri ya, bahwa hari ini gitu ya, Idea Discussion itu kan sedang berusaha untuk adalah wadah gitu ya, wadah sirkulasi untuk kita semua gitu, melihat perspektif yang lebih jauh daripada apa yang ditangkap oleh naskah. Nah ini kita sedang mencoba melebarkan perspektif itu agar ide-idenya yang ada di dalam naskah ini bisa tersirkulasikan dan lebih dekat pada realitas kita sehari-hari. Nah tadi aku mau mengutip sedikit nih kata-katanya Mas Pras bahwa pada akhirnya gitu ya, Lop ini menjadi satu pribadi yang mengalami bias gitu ya. Bias yang dimaksud sama Mas Pras adalah tidak tahu lah atas identitasnya, kebingungan gitu dengan identitasnya. Nah, yang aku pingin sorot gitu ya dalam naskah ini, ketika tadi dari terus-terusan Mas Pras mengatakan bahwa naskah Gottlob ini, Lob dan Fagot ini adalah representasi manusia hari ini gitu ya, representasi manusia hari ini yang terus-terusan bertanya, melakukan sesuatu tanpa tahu gitu ya, apa yang sedang dilakukannya padahal dia sedang dalam sebuah pencarian gitu. Nah, tragedi yang dibaca oleh Mas Pras sebagai seorang reader bahwa naskah ini menunjukkan sebuah skema peristiwa yang lekat sekali dengan kehidupan manusia yang terus-terus mencari tanpa tahu apa yang sebenarnya dia cari gitu ya, tanpa tahu lepas dari apa yang sebenarnya dia cari, dia juga pun tidak tahu, tidak menyadari benar identitasnya, dia tidak bisa merumuskan dengan benar identitas itu. Nah, yang aku pengen sorot adalah bahwa naskah ini gitu pada akhirnya kita akan mempertanyakan apa sih identitas itu, apa sih jati diri itu gitu ya. Kalau kita ngomongin identitas nih, kalau kita ngomongin identitas yang ditanyain oleh Lop gitu ya, siapa sih namaku gitu. Identitas itu melekat sebagai apa ya istilahnya, satu atribut gitu ya, satu atribut sosial gitu yang pada kita gitu kan, nama, agama, kemudian status perkawinan atau tidak, itu kan atribut sosial yang melekat pada diri kita gitu. Ketika lo pada akhirnya dengan perputaran proses pencariannya yang begitu lama gitu ya, yang begitu jauh, begitu berputar-putar mulai dari dimensi satu ke dimensi lainnya hanya untuk mencari tahu dan menentukan siapa namanya dia gitu. Atribut sosial pertama yang harus kita kita tawarkan gitu ya, kita punya dan kita tawarkan pada relasi sosial kita gitu. Hal yang paling sederhana. Tapi kemudian ketika atribut sosial itu ditunjukkan di dalam naskah ini, ternyata bukan itu yang ditanyakan gitu ya. Bukan itu yang ditanyakan gitu. Maka Lop kembali mencari gitu. Dan kita kalau ngomongin soal esensi begitu. Aku ngomongin bahwa ketika atribut sosial itu merupakan
satu bentuk objektif gitu ya, satu objektif yang dilekatkan pada diri kita sebagai manusia gitu. Karena memang pada satu titik gitu ya, perkenalan ini gitu, perkenalan bukan perkenalan ya, berarti ya pertanyaan dari malaikat itu gitu. Ketika kita seharusnya, kupikir lo bisa menjawab gitu. Kupikir lo bisa menjawab bahwa lepas dia punya nama atau tidak, dia punya something yang subjektif dalam dirinya dia gitu. Maka mungkin saya adalah laki-laki, saya seorang prajurit yang begini, saya seorang yang begini gitu. Tapi ketika pertanyaan itu adalah pertanyaan yang objektif yang dalam kepala Lop tadi merupakan nama gitu, maka dia tidak bisa menentukan bagaimana merumuskan diri sendiri ketika dia harus ditanyai siapa kamu, siapa namamu dari sini. Lop gagal untuk merumuskan siapa dirinya sendiri. Lop gagal merumuskan siapa dirinya sendiri. Ya kita tahu gitu bahwa sebegitu kerasnya ya usaha Lop untuk menemukan itu. Tapi pada akhirnya ketika bukan itu yang ditanyakan gitu, ketika bukan itu yang ditanyakan dan dia tahu bukan itu yang ditanyakan gitu, maka runtuhlah semua identitas sosial yang sudah dia bangun itu. Maka dia kembali gagal mempertanyakan siapa dirinya gitu. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, siapa Tuhanmu, dan apa agamamu, aku membayangkan gini ya, itu seperti halnya kita mau pergi nih gitu ya, kan Lop ini sedang berada dalam situasi di mana dia ada dalam transisi berpindah dimensi itu, gitu ya, yang sebetulnya tujuannya I don't know, gitu, cuma dia sedang menetapkan tujuan di balik sang penjaga imigrasi tadi gitu, petugas imigrasi, malaikat itu gitu, ya kan? Tujuannya ada di belakangnya malaikat nih, dan dia harus masuk lewat malaikat itu dulu dengan segala hal. Kalau kita dalam mau pergi ke luar negeri katakanlah, kita kan ditanyain kan gitu. Yang ditanyain, nah sayangnya yang ditanyain adalah hal-hal yang kemudian kalau tadi Mas Pras bilang itu adalah esensial gitu. Yang kalau kita ngomongin esensialis itu kan berarti segala hal yang hakikatnya melekat gitu ya pada diri kita gitu. Hal yang melekat pada diri kita. Nah kita taruh itu dulu di belakang. Tapi aku mau melihat bahwa pada skema peristiwanya Lop ini gitu, Lop sedang berusaha untuk menuju sesuatu. Lop sedang berusaha untuk menuju sesuatu yang di depan sesuatu itu dia harus mempertanggungjawabkan semua persyaratan-persyaratannya agar lengkap gitu. Kayak katakanlah mama tadi, siapa Tuhan, pertanyaan-pertanyaan itu adalah paspor, visa, KTP dan lain sebagainya yang harus dia lengkapi untuk bisa masuk ke masuk melewati petugas imigrasi tadi gitu. Tapi ketika ditanyain siapa Tuhanmu gitu, bukankah seharusnya jadi lebih gampang ketika lo menjawab bahwa Tuhanku adalah Danarto? Karena yang menciptakan adalah Danarto gitu. Kenapa lo begitu kesusahan untuk menjawab siapa Tuhannya? Sedangkan kalau kita mendeklarasikan diri bahwa hal-hal itu, pertanyaan-pertanyaan itu kemudian terpisah menjadi dua, dari yang objektif kemudian menjadi yang subjektif. Subjektivitas itu bahkan tidak bisa dirumuskan oleh Lop. Pertanyaan itu bahkan tidak bisa dirumuskan oleh Lop, yang pada hakikatnya hal-hal yang subjektif itu merupakan jati diri, beda lagi dengan identitas. Ketika identitas itu adalah objektif gitu ya, nama, status dan lain sebagainya. Kemudian di sisi lain ketika dia aku nggak peduli itu sama KTP-mu gitu, but who you are gitu kan, intinya kan sederhananya kayak gitu ya. Kamu mau ngapain sih, katakanlah nih, harusnya kan segampang itu ketika dia bertanya kamu mau kemana sih gitu kan, itu kan pertanyaannya si petugas imigrasi itu, kamu mau kemana sih gitu, kamu mau kemana sih sebetulnya gitu.
Kalau pertanyaan aku konversi nih pertanyaan tadi, siapa Tuhanmu dan apa agamamu gitu kan. Sedangkan dia sudah dalam posisi untuk menuju titik di belakang petugas imigrasi itu sebetulnya kan cuma dikonversi aja gitu. Kamu mau kemana sih gitu. Nah, kayak oke, aku tahu aku mau ke Singapura nih, aku mau berobat gitu. Tapi kenapa kamu berobat ke Singapura? Nah, pertanyaannya dikonversi kayak gitu, bingung lah dia. Padahal ketika dia hanya sebetulnya cuma bisa sederhananya dia harusnya bisa menjawab ya, karena aku sakit, pengobatan terbaik ada di Singapura menurutku dan hal-hal dan sebagainya. So it's done gitu. Tapi kenapa pertanyaan itu menjadi sangat rumit dan susah sekali untuk dijawab oleh lo? Padahal kalau kita ngomong itu esensi, harusnya dia subjektif sekali pada diri kita. Pada akhirnya gitu, tujuan-tujuan yang ia yakini itu gitu, tujuan-tujuan yang ia yakini itu dia tidak bisa merumuskan itu. Ada dua hal yang kemudian di sini jadi sangat besar menjadi tragedi di dalam naskah ini yang aku tarik gitu ya. Yang kalau tadi dari tadi kita bilang bahwa naskah ini dekat sekali pada kehidupan kita sehari-hari gitu. Yang pertama adalah lo gagal untuk merumuskan untuk merumuskan jati dirinya. Kalau kita bilang gitu ya, kalau kita coba cari apa itu jati diri itu kalau dalam perspektifnya KBBI gitu ya, adalah ciri-ciri atau gambaran atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda yang juga berarti identitas, inti jiwa, semangat, daya gerak atau spiritualitas. Maka jati diri itu lebih kompleks daripada sekedar identitas, karena identitas termasuk dalam komponen jati diri. Gitu. Maka dia lebih aku lebih gitu, dalam. lebih subjektif, lebih subjektif gitu. Ada lagi nih pengertian yang lain yang dari Dikbud sama. Ada nih orang yang ngomongin bahwa jati diri adalah suatu hal yang ada dalam diri kita, meliputi karakter, sifat, watak, kepribadian yang bisa dibilang jati diri adalah segala hal tentang diri kita dengan proses yang panjang dan berliku-liku. Jati diri secara alami akan ada dalam diri kita baik saat itu muda maupun dewasa. Secara garis besar, proses penemuan jati diri tidak mudah karena banyak faktor yang penuh trial and error. Namun, ketika sudah berhasil menentukan jati diri, seseorang akan lebih mudah tahu apa tujuan hidupnya dan bisa berdampak bagi sekitarnya. Nah, bagaimana dia bisa menentukan tujuan hidupnya, menentukan tujuan ketika seperti itu tanpa dia bisa menyadari apa sih yang sebenarnya ada dalam diriku. Pikir itu tragedi pertama yang paling besar yang dialami oleh naskah ini, gitu ya. Dan aku mau lagi-lagi aku mau bersepakat dengan Mas Pras bahwa ini adalah hal-hal yang terus saja kita alami setiap hari. Kita selalu dalam pencarian-pencarian itu. Pencarian-pencarian itu it's okay gitu. Karena itu adalah bagaimana kita craving jadi diri kita gitu. Kita membentuk jadi diri kita, dan jadi diri kita akan terus-terusan tumbuh gitu ya, terus-terusan kokoh sesuai dengan apa yang kita temui sehari-hari gitu. Apa yang kita lalui dalam keseharian kita. Tapi sayangnya di dalam naskah ini selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dalam pencarian itu, lo tidak menemukan apapun selain nama. Iya. Nah itu ya, jadi bagiku itu tragedi terbesar gitu. Itu tragedi terbesar dan ketika seseorang berada di dalam posisinya lo, it will be so kasihan banget gitu nggak sih, malang banget gitu nggak sih orang-orang yang ada di dalam situasi seperti itu. Nah, maka aku pikir gitu ya, ketika kita ngomongin esensi gitu, pada pertanyaan-pertanyaan, kalau aku tadi pertanyaannya si petugas imigrasi tadi gitu ya, kita konversikan ke dalam apa sih mau kemana sih kamu tujuannya gitu. Kenapa dia jadi bingung gitu? Karena ada dua. Kenapa dia nggak bisa bilang? Karena itu subjektif gitu kan ya, bukan objektif lagi pertanyaan itu. Kalau dia pertanyaan itu objektif, dia akan itu loh tujuanku, orang yang di belakangmu itu loh tujuanku. Nah, jelas kan dia?
Tapi kenapa dia jadi begitu susah? Karena itu adalah subjektif. Yang subjektivitas itu bagian dari kediriannya seseorang itu. Ya. Jadi kalau kita ngomongin bahwa itu adalah satu pertanyaan-pertanyaan esensial gitu di dalam diri kita, maka seharusnya seseorang harus terus-terusan bisa untuk merumuskan jati dirinya dia dulu, maka dia akan bisa memenuhi orientasi tujuan apa yang dia yakini itu. Tujuan yang ia yakini itu, dia akan bisa menentukan orientasi itu, orientasi atas apa yang ia yakini di depan. Pada akhirnya, ketika kita ngomong bahwa itu subjektivitas ya, kita ngomongin itu esensi, berarti kan esensi itu sudah ada lebih dulu dan melekat pada diri kita. Tapi kenapa kita begitu susah untuk menuju apa yang pada diri kita gitu? Dan kita harus memahami bahwa mungkin teman-teman yang tadi menonton dari awal sampai akhir, aku mau bertanya, tujuan itu, buat Mas Pras ya, ini pertanyaannya. Tujuan itu apakah sudah ditetapkan oleh Locke lebih dulu daripada pertanyaan-pertanyaannya, atau tujuan itu dibuat Locke sambil jalan gitu, dipikirkan Locke sambil jalan? Yang mana yang benar? Kalau aku membaca, dia justru dia tahu tujuannya. Dia sudah melihat dan dia tahu tujuannya. Tetapi yang dibilang bahwa anggapannya kayak gini, istilahnya gini, aku mau menuju ke sini nih, materi yang saya siapkan ini apa, termasuk kayak Locke mencari nama, dia merasa bahwa malaikat itu nanya namanya. Aku tahu tujuanku mau ke sana dan aku harus mempersiapkan ini. Namun kenyataannya setelah dia tahu apa yang dimaksud sama si malaikat, ternyata yang aku persiapkan ini ternyata bukan apa-apa gitu loh. Dan ini bukan persyaratan yang utama. Ternyata yang utama masih ada lagi, dan akhirnya aku nggak bisa jawab. Nah, itu sih kalau aku pertanyaannya tadi apa, Mbak? Apakah Locke ini sudah menentukan tujuannya? Sudah menetapkan tujuannya atau tujuannya dipikir belakangan? Sudah menetapkan tujuannya. Yang dipikirkan belakangan adalah apa yang menjadi kelengkapan itu ya? Persyaratan ya, itu. Persyaratannya. Oke. Nah, kita balik lagi ya gitu ya, bahwa pada akhirnya kita menemukan gitu ya, naskah ini tujuan itu udah ditetapkan di awal gitu. Nah, bukankah itu kita saat ini kita manusia hari ini juga begitu gitu. Kita menetapkan tujuan di awal, apa yang akan terjadi pada perjalanan kita menentukan mencapai tujuan itu gitu. Ya wis dipikir kari. Iya, gitu makanya istilahnya kan. Jadi di sini nih yang bikin menarik adalah di kehidupan kita sehari-hari ya, kita tahu tujuan akhirnya, tahu hasil akhirnya akan seperti apa, cuman kita terlalu bingung dan risih dengan apa yang harus kita persiapkan. Ini seperti Locke banget gitu loh istilahnya. Contoh istilahnya, tidak ada orang yang bertujuan untuk sakit, apalagi bertujuan untuk mati. Padahal kenyataannya akhirnya semua orang juga mati, gitu loh, ya kan? Nah, kalau istilahnya sekarang dibilang banyak orang, oh aku harus sukses. Apa kamu mati nunggu sukses dulu? Kan ya enggak. Gitu. Kenyataan di lapangannya kan seperti itu. Ini seperti Locke banget. Wah, aku belum punya nama nih. Aku harus punya nama nih supaya aku bisa sampai tujuanku. Tapi kenyataan di lapangan, apakah dia butuh? Kan malaikat itu butuh namamu? Enggak. Ternyata hal-hal yang bahkan kita pun sebetulnya nggak pernah mempersiapkan itu. Nah, seperti Mbak tadi bilang,
sebenarnya tujuan itu sudah ada, cuman bagaimana kita tahu jati diri, esensi kita hidup ini bakal kemana, sebetulnya itu deket kok, cuman kita aja yang terlalu ribut dengan hal-hal yang istilahnya yang kita anggap berharga, kita anggap oh aku jadi biar aku punya ini nih sebagai pribadi kayak gitu, aku oh namaku ini, profesiku A B C D E, seolah-olah bahwa itu nanti di tujuan akhir kita itu semua kebawa gitu loh. Kenyataannya ya itu bukan jadi prioritas utama. Nah, oke. Maka ketika di naskah ini gitu ya, aku juga mau menyorot sedikit gitu ya naskah ini, bahwa di naskah ini sudah ditetapkan tujuan gitu, tokoh utamanya sudah memiliki tujuan gitu, akan kemana sih dia gitu kan, akan menuju apa sih dia, dan tujuan itu benar-benar dia yakini, bahkan dia harus melesat-lesat antar dimensi gitu. Nah, aku mau mencoba menggambarkan gitu ya, melihat lebih jauh gitu apa yang terjadi pada Lop dan apa yang terjadi pada kita hari ini. Dengan tadi kan itu perspektifnya tokoh ya, perspektifnya aktor ya, perspektifnya Mas Pras gitu. Tapi aku mau mencoba melihat bahwa begitulah manusia, memang dia selalu terus-terusan berkebutuhan gitu, berkebutuhan untuk meletakkan satu tujuan jauh di depan dirinya gitu, jauh di depan dirinya, dan dia tujuan itu ia yakini gitu, tujuan yang ia yakin gitu bahwa dia akan menuju ke sana. Hari ini kita melihat Lop gitu. Hari ini kita melihat Lop yang sebagai representasi manusia, yang padahal Lop itu fiktif gitu loh. Iya. Lop itu fiktif. Lop itu bukan manusia, tapi dia gitu. Dia berada kemudian melesat dari dimensi fiktifnya kemudian ke dimensinya Danarto hanya untuk menuju satu hal yang ia yakini, bahwa ketika mati gitu ya, ketika mati ini kan tahun Lop mati, tahun fiksinya dituliskan ya gitu ya. Iya. Mati kan tahun Gottlob ditulis dan selesai itu kan adalah tahun di mana Lop mati. Tahun berapa sih tadi? 1900 something gitu kan tadi ya. Maka ya kan dia ketika dia mati gitu, yang dia yakini cuma satu gitu, bahwa ketika mati dia harus ketemu malaikat, dia harus ketemu hal-hal yang di belakang malaikat tadi gitu kan. Padahal dia fiktif gitu. Maka seharusnya seperti yang tadi aku bilang gitu, ketika dia menyadari bahwa dirinya fiktif, harusnya Tuhan, ketika ditanya siapa Tuhanmu, ya jawab aja Tuhanku Danarto yang menciptakan dia gitu loh. Nah kan kalau dalam dimensi manusia kita hari ini gitu kan, hal-hal yang jadi tujuan kita adalah untuk kembali bertemu pada pencipta kita gitu kan. Ya. Tapi apakah salah gitu? Apakah salah kemudian berpindah dimensi gitu? Dari dimensi fiktifnya dia kemudian ke dimensi manusia, yang kemudian dimensi manusia itu juga fiktif gitu. Lepas itu ya, sebelum lepas itu salah atau benar gitu ya. Lepas itu salah benar, aku mau mencoba melihat lagi gitu secara lebih jernih, bahwa pada akhirnya gitu ya, Lop ini gitu bakalan susah untuk menentukan pertanyaan, menjawab pertanyaan hal-hal yang ditanyakan sama petugas imigrasi tadi gitu. Ya, bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan petugas imigrasi ketika hidupnya dia adalah fiktif gitu. Ketika di dalam kehidupan fiktifnya dia di Gottlob itu gitu, di Gottlob itu dia tidak diberikan satu struktur berpikir tentang apa-apa yang dipertanyakan itu gitu. Apakah kemudian di dalam 3D karakternya dia ditunjukkan bahwa dia adalah manusia yang alim, ada tokoh yang alim yang memiliki ABCDEFG itu yang ada yang jawabannya bisa pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab dengan 3D karakternya dia gitu kan. Ya enggak juga kan. Ya pantas saja ketika dia ketemu sama Danarto lagi, Danarto udah habis dijawab siapa namaku Lop gitu. Udah nggak ada sepersekian detik Danarto udah hilang ya, karena Danarto memiliki keyakinan itu melekat pada segala proses pencarian jati dirinya dia ada dalam kehidupannya Danarto gitu. Dan bagaimana Lop bisa mencapai apa yang kemudian ada di baliknya si petugas imigrasi, yang kehidupan sebelum di petugas imigrasi itu dia tidak pernah bisa miliki. Ya.
Maka pertanyaannya balik lagi seperti yang aku pertanyakan tadi, apakah salah kemudian tujuan yang diyakini oleh Love ini bahwa setelah kematian harusnya dia bertemu malaikat dan dia harus menuju tuh surga, katakanlah di belakangnya si petugas imigrasinya ternyata itu adalah amusement park gitu. Apakah salah dia meyakini itu? Keyakinan itu, hal-hal yang dia yakini itu tidak salah gitu. Bahkan seperti itulah manusia, kita berada di dimensi hari ini, dimensi objektif kita gitu ya. Bumi ini kan dimensi objektif kita gitu. Yang ruang dan waktunya kita miliki, bisa kita rasakan, bisa kita pijak gitu. Tapi kemudian keyakinan itu melesat, keyakinan salah. Tujuan itu kemudian melesat gitu ya. Tujuan itu kemudian melesat pada dimensi yang ada di luar objektif manusia. Yang subjektif sekali. Gitu. Tapi ya seperti aku bilang tadi gitu, tidak ada yang salah dengan menetapkan tujuan itu jauh di depan kita gitu. Tapi yang kita akan terus-terusan tersesat gitu ya kan. Kita akan terus-terusan tersesat pada tujuan yang kita yakini sendiri. Karena kita meletakkannya jauh di depan, dan hal-hal yang jauh di depan itu tidak bisa kita ketarik dari dalam. Hari ini yang terjadi pada manusia-manusia hari ini seperti itu. Kita terlalu jauh nih. Tadi kalau Mas Pras ada mencoba melihat lebih jauh bahwa akhirnya saat tua gitu ya, saat tubuh kita sudah tidak mampu lagi, ada perubahan-perubahan fisik, hormon-hormon kita jadi degenerasi, tubuh kita degenerasi dan lain sebagainya. Ada keinginan untuk ada perubahan gitu ya, maksudnya akhirnya kita selalu berkebutuhan untuk meletakkan sesuatu di luar diri kita. Ya, yang akhirnya kita bilang sebagai itu spiritualitas, it's okay gitu. Tapi bukankah itu adalah leap of faith gitu ya? Aku bilang ada lompatan keyakinan gitu. Ada lompatan keyakinan yang kita tidak bisa takar nih gitu. Kita tidak bisa tembus nih lompatan itu. Ya itu adalah, aku akan bilang dengan tegas bahwa memang itulah cara kerja keyakinan. Tapi kalau cara kerja itu tidak bisa kita miliki sendiri, gitu ya, proses untuk menuju menuju tujuan itu tidak bisa kita miliki sendiri, kita akan selalu tersesat pada hal-hal yang sudah kita letakkan itu tujuan di depan, gitu. Kita mau kemana sih sebetulnya? Kita mau ngapain sih sebetulnya? Gitu. Leap of faith itu tragedi menurut aku. Yang pada hari ini orang-orang tersesat pada tujuannya sendiri. Bukankah itu jauh lebih menyedihkan daripada kita tersesat karena kita tidak memiliki tujuan gitu. Kita kayak disetting jadi ini loh. Kita kayak disetting jadi ninja Hattori loh, lewati gunung dan lembah loh. Kan kalau Hattorinya Hattori kan jelas banget gitu ya, maksudnya itu jadi satu hal yang menarik, yang menyenangkan gitu. Ketersesatan itu jadi satu hal yang menyenangkan gitu. Tapi sekali lagi gitu, ketersesatan itu jadi tidak enak, pencarian itu jadi hal yang menyesatkan ketika kita tidak bisa memiliki sendiri, tidak bisa merumuskan tujuan kita. Maka gitu, jika kalau kita mau mendekatkan itu pada spiritualitas, whatever gitu, karena itu adalah kerja keyakinan gitu ya, kerja keyakinan, dan maka dari itu gitu, keyakinan itu tidak boleh buta. Jika kita buta atas keyakinan, yang terjadi adalah lompatan keyakinan tadi, ada leap of faith yang kita sendiri tidak bisa mampu merumuskan, dan kita akan tersesat terus-terusan gitu. Maka sejalan dengan laku pencarian kita atas definisi diri gitu, disitulah kita akan pencarian-pencarian itu melegitimasi tujuan kita gitu, sejalan sekali gitu. Nah hari ini ketika lompatan itu terlalu jauh gitu ya, meninggalkan diri kita sendiri, ya kita akan terus-terusan kehilangan. Sebenarnya kita ngapain sih, katakanlah kita beribadah whatever lah gitu ya, apapun gitu, itu kan tujuannya cinta aja lah gitu. Tujuan lebih gampang, kita lebih jauh, nggak usah ngomong spiritualitas yang susah-susah, yang gahar-gahar gitu ya. Tapi kita kita memiliki tujuan untuk menikah gitu ya, katakannya berumah tangga untuk kebahagiaan gitu. Maka
segala laku yang akan kita lakukan dalam pernikahan itu adalah tujuannya cuma satu gitu, bahagia, membahagiakan semua orang yang ada di dalam keluarga yang kita bangun itu. Bahagia, kita beli makan, kita tujuannya untuk membahagiakan, kita bekerja tujuannya untuk membahagiakan. Nah, itulah sebetulnya kita harus menghayati bagaimana apa-apa yang kita yakini dalam proses perilaku kita sehari-hari. Dan kita harus memilikinya gitu. Jika kita tidak memiliki itu dalam diri kita dan kita melemparkan itu terlalu jauh, sama kayak menikah tadi ya, menikah dan berkeluarga gitu. Tapi kita udah set goalnya adalah aku harus bahagia nih. Tapi ternyata bahagia itu tidak ditemukan di dalam diri kita sendiri pada akhirnya di awal. Ya gimana kita akan mencapai tujuan itu gitu. Ya kita akan selalu tersesat lah di dalam konsensus pernikahan itu ya. Karena kita tidak memiliki sendiri apa itu bahagia yang kita rumuskan dalam tujuan kita yang kita letakkan jauh di depan dan yang kita yakini itu. Maka saat lo tidak bisa mendefinisikan tujuan ya, tidak bisa merumuskan tujuan, akhirnya kan dia tidak tahu nih pertanyaan-pertanyaan itu apa jawabannya, walaupun dia udah menentukan tujuan gitu, tapi dia tidak bisa mendefinisikan itu gitu. Ya dia hanya sekedar tiru-tiru aja kan dengan apa yang dilakukan oleh Ganarto. Ya. Gitu. Nah, istilahnya cuma kalau kita semua bertiru-tiru, kita tiru-tiru nggak sih banyaknya dengan tujuan-tujuan hidup kita gitu. Kita ngomongin spiritualitas, bahagia, dan berumah tangga, dan lain sebagainya. Tujuannya kita tiru-tiru. Iya, karena hal itu diciptakan ya, kayak Ganarto tadi kan. Dia sudah menciptakan semua. Jadi istilahnya, semua ini sudah diciptakan, sudah ditempatkan. Nah, kita ini yang ciptaan juga menciptakan hal baru lagi dengan harapan bahwa kita merasa bahwa untuk mencapai hal besar yang kita bilang tadi, jati diri, spiritualitas, dan lain-lain ya. Padahal pada akhirnya semuanya sama. Ini kalau aku berkaca dengan melihat kejadian yang saat ini, kita bilang ada beberapa orang yang maaf, mungkin merasa, oh saya itu terlahir seperti ini, seolah-olah dia tahu bahwa dia terlahir seperti ini. Toh sebenarnya apakah itu menjadi sesuatu yang bernilai bagi kita yang masih hidup? Mungkin iya. Oh saya terlahir sebagai laki-laki, oh saya terlahir sebagai perempuan, oh saya orang yang terlahir sebagai laki-laki tapi terjebak dalam tubuh perempuan, atau oh saya perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki ini. Ini mungkin saat ini kan sudah mulai banyak juga ya orang yang mendeskripsikan dirinya seolah-olah bahwa dia mempunyai jati diri itu. Sama seperti lo, dia merasa istilahnya dia punya nama, sesuatu yang sudah diciptakan. Padahal esensinya, dasarnya, fundamentalnya pun bukan itu kok yang harus kamu jadikan patokan atau menegaskan bahwa kamu sebuah ciptaan, kamu manusia atau kamu hewan atau kamu apa. Bukan itu kok esensinya. Bukan masalah aku yang terjebak di mana, aku hidup yang aku kejar adalah sebuah kebahagiaan. Ya benar kata Mbak tadi ya, kalau istilahnya kamu menempatkan itu istilahnya seolah-olah bahwa kebahagiaan itu sesuatu yang besar dan jauh dari angan-anganmu, tanpa kamu bisa menciptakan kebahagiaan itu sendiri, ya akhirnya akan tetap kamu pada satu titik yang dibilang tersesat. Atau bisa juga kita mengcopy yang dibilang kita menerikan orang, bisa juga kalau aku bilang yang penangkapanku ya, kita bilang menirukan itu adalah seolah-olah kita bisa tahu seberapa standar dibilang bahagia ini, standarnya seberapa. Seolah-olah kita ini udah punya apa ya, buku panduan. Orang bahagia ini harus A, B, C, D, E, F, G. Seperti Lok tadi bilang kan, aku harus punya nama nih kalau mau
mau bisa melewati apa yang aku bisa menjawab pertanyaan malaikat ini, aku harus bisa menjawab. Dia nanya namaku, kan berarti sama dengan kalau kita sebagai orang yang hidup sekarang, apa yang aku harus persiapkan nih supaya aku bisa mencapai target-target ini. Target orang bahagia itu gini, target orang hebat itu gini, target laki-laki itu gini, target perempuan seperti ini. Jadi korelasinya, cerita ini benar-benar satu tadi bisa bilang tragedi. Di dalamnya ada tragedi. Yang kedua, cerita ini bisa memberikan kita sedikit tamparan bahwa sebesar apapun kamu mau mencapai sebuah standar dalam realitas, tapi kamu tidak masih memandang itu hanya sebuah harapan, cita-cita tanpa dasar. Ya, kalau yang pada umumnya bilang mimpi lah ya. Kita cuman mimpi atau ya anggapnya kita mau apa, kita hanya bisa diem, ya itu nggak akan tercapai, nggak ada yang akan tercapai, dan akhirnya yang akan tanda tanya. Orang kita bilang aku mau hidup bahagia, ketika ditanya bahagia yang seperti apa nggak tahu. Sama juga kayak lo dalam cerita ini, seolah-olah dia juga tahu, oh malaikat itu cuma nanya-nanya namaku, aku cari namaku, aku dapat namaku, ya udah aku senang. Kenyataannya kan bukan itu, nilai akhirnya kan bukan itu, finishnya juga bukan itu. Ada hal-hal lain. Kalau di sini karena ini sifatnya yang ditulis adalah cerita dan menggunakan bahasa manusia, ya mungkin yang ditanyakan di sini hanya agama dan Tuhan, gitu kan. Cuman kalau kita bedah lebih jauh lagi, diceritain kata-kata agama dan Tuhan ini ada nilai-nilai pertanyaan yang aku sendiri, wih kok ngeri ya. Jadi aku sendiri sampai, aku yang sekarang aja baca sampai, wih kok jauh banget gitu ya. Ada seolah-olah kayak Danarto dan Mas Abdi ini mencoba meraih sesuatu yang kita nggak bisa ungkapkan gitu. Sama seperti kayak tadi Mbak bilang, kita tujuan ini jelas, dan istilahnya depan mata itu kelihatan. Tapi kita masih terlalu sibuk dengan apa ya? Untuk melengkapi tujuan itu. Oh, aku harus sukses. Oh, aku harus banyak uang. Oh, aku diciptakan sebagai cowok. Aku sebagai cowok harus gini. Oh, aku cowok yang terjebak dalam tubuh cewek dan lain-lain. Jadi aku harus menjadi seperti A, B, C, D. Seolah-olah kita tahu jati diri. Yang akhirnya pun kita nggak tahu apakah itu dibutuhkan atau enggak. Nah, itu dia. Gitu. Jadi aku pikir gitu ya. Mas kayaknya kalau tadi Mas Pras membacanya sebagai tamparan keras manusia hari ini gitu, seperti yang dituliskan di di poster ya, gitu ya. Sebagai ajawantah manusia gitu ya, Lob ini kemudian melakukan pencarian yang tujuannya udah ditentukan dulu di awal gitu ya. Kita bilang tadi kalau itu adalah tujuan itu adalah Lob, leap of faith gitu ya, maka pada akhirnya dia akan tersesat gitu. Nah, karena hari ini manusia hari ini gitu ya, begitu mudahnya ya gitu, begitu mudahnya untuk terpengaruh gitu ya, terpengaruh dengan segala hal yang ada di luar dirinya dia gitu. Yang ada di luar dirinya dia, kayak tadi laki-laki harus A, B, C, D, E, F, G, bahagia harus A, B, C, F, G, berkeagamaan dan berketuhanan harus A, B, C, D, F, G gitu. Tapi dia tidak bisa memiliki sendiri. Dia asing gitu dengan itu gitu ya. Dia asing dengan itu. Bahkan ketika kita membicarakan bahwa pencarian itu gitu ya, pencarian itu kalau kita ngomongin dari sudut pandang jati diri tadi gitu ya, jati diri itu kan selalu hal tidak bisa berhenti gitu. Pencarian atas jati diri itu tidak bisa berhenti sampai pada akhirnya dia benar-benar mati gitu.
Karena selalu ada komponen yang terus kemudian masuk ke dalam kognisi kita dan membentuk diri kita. That's right gitu. Cuma yang aku mau bilang adalah dalam pencarian itu gitu. Dalam pencarian itu kita juga harus terus-terusan merumuskan. Tadi benar Mas Pras gitu. Mana yang diri kita dan mana yang bukan diri kita. Pun dengan di jalan yang bersamaan gitu, ketika kita mencari gitu ya, kita mencari itu bukan sesuatu yang kita mencari ketiadaan gitu loh, kita mencari sesuatu yang tidak ada gitu. Tapi kita mencari hal-hal yang dalam pencarian itu legitimasi terjadi gitu loh, legitimasi itu terjadi pada tujuan yang sudah kita yakini gitu. Kayak maka ketika aku adalah seorang katakanlah aku mendaku gitu ya, ini kan tujuan aku taruh di depan berarti ya, aku mendaku bahwa aku adalah seorang seniman, aku mendaku aku seorang penulis gitu, aku memiliki tujuan aku adalah aku harus jadi seorang penulis, maka setiap upaya yang aku lakukan adalah sebuah pencarian gitu, untuk meneguhkan, melegitimasi bagaimana aku menuju pada tujuan itu. Nah disitulah gitu, ketika crafting jati diri itu kemudian harus benar-benar seiring, seharmonis dan sepadan mungkin gitu dengan apa yang kita taruh di depan. Nah, itu kita akan sedikit terbebas gitu ya, sedikit bisa keluar gitu. Dan harapannya bisa keluar gitu dari lompatan-lompatan keyakinan tadi gitu, leap of faith gitu yang tidak bisa kita miliki dan kita terjebak di dalamnya. Maka skena peristiwa demi peristiwa gitu, itu harus berfungsi sebagai anak tangga yang transcendence gitu ya. Maka dari situlah simbol, makna dan simbol itu saling mencipta dan jawabannya saling berkejar-kejaran gitu kan. Tapi tetap di situ pencarian itu akan melegitimasi tujuan kita. Jika kita tidak bisa menghayati bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam diri kita, pencarian-pencarian itu sebagai anak tangga yang transcendence gitu. Sama aja ketika kita aku Mas Pras yuk, besok kita ketemuan yuk Mas Pras, itu 2 hari lagi kita ketemuan yuk gitu. Kalau aku ngajak kayak gitu, itu kan berarti aku sedang meyakini gitu ya, ada satu hal yang aku yakini bahwa 2 hari lagi aku hidup. Padahal we don't know gitu ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan setelah aku menutup Jamsun ini, apa yang terjadi. Tapi ada satu hal yang aku yakini gitu, satu hal tujuan yang aku yakini bahwa nanti 2 hari lagi aku akan ketemu Mas Pras gitu. Ketemu Mas Pras, kita akan ngobrol dan lain sebagainya gitu. Maka hal-hal yang aku lakukan adalah aku makan, aku memastikan diriku aman, aku tidak sakit dan lain sebagainya gitu. Buat meskipun pada akhirnya kita tidak tahu apakah tujuan itu kemudian akan benar-benar tercapai atau tidak gitu ya. Selalu ada komponen-komponen hal yang di luar itu, hal-hal yang di luar yang kita tujukan itu. Tapi kita akan selalu terus-terusan pada posisi-posisi transenden itu. Sayangnya jika posisi-posisi transenden itu jadi lompatan keyakinan yang kita tidak miliki sendiri, ya tersesatlah kita. Jadi aku ada satu kutipan. Ini aku suka banget bahasa Latin. Jadi meskipun aku nggak tahu bahasa Latin, tapi aku suka banget sama kutipan-kutipan, quotes bahasa Latin gitu. Vivamus moriendum est. Vivamus moriendum est. Let us live since we must die. Jadi mari kita tetap hidup meskipun kita tahu kita akan mati. Dengan sama ya kayak tadi gitu. Bu Intan. Hai. Gimana tadi? Boleh dipin lagi nih itunya, ini tadi ada titipan gitu ya, kita ada literation team itu ada tim literasi kita gitu di estetika yang ada notes gitu ya dari literation teams. Ini ada notes wordnya, bisa nanti kita baca bareng-bareng gitu. Nah sebelum itu aku mau menutup idea discussion ini hari ini dengan mungkin teman-teman, aku dari tadi lupa karena keasikan ngomong sama Mas Pras nih gitu. Mas Abdi gimana nih? Nah kayaknya Sada Gula, mungkin kalau ada yang mau menanggapi atau kayak gimana sebelum kita beranjak gitu. Jadi kalau bagi aku akan tutup di itulah kenapa
kenapa ketika kita meyakini sesuatu kita tidak boleh buta atas keyakinan itu. Itu kata-kata penutup aku. Sebelum kita membahas catatan redaksi, mari boleh yang ada mau berkomentar atau menambahi. Mas Abdi gimana nih? Boleh di-chat aja Mas Abdi gitu. Nanti atau lagi bingung nih teman-teman dengan pembahasan hari ini. Cuma aku harap tadi juga nggak terlalu membingungkan ya pembahasan yang hari ini gitu. Mungkin agak sedikit menohok ya gitu lah. Tapi aku pikir ini nggak terlalu membingungkan. Ada? Atau nanti kalau misalnya ada tambahan, misalnya mau komentar atau berpendapat apapun bisa di ini. Oh ini Mas Abdi nih, sangat menikmati pembacaan dan obrolan-obrolan sore ini. Wah, makasih Mas Abdi. Ntar kalau misalnya ada yang mau didiskusikan atau ditanggapi soal naskah ataupun soal ide diskusinya, di komen di postingannya aja bisa juga ya. Di postingan di IG itu. Nanti kita mungkin kalau ada pertanyaan atau apa kita balas di story kayak gitu. Mungkin Bu Ading bisa ya? Ya di feed ya gitu. Nah sebetulnya ada banyak sih, ada banyak tangkapan yang bisa aku bagi di naskah Love Tanpa God ini, tapi kita sesuaikan aja dengan idea discussion. Tajuk yang kita hari ini adalah para pencari dan ruang-ruang tanpa dimensi gitu ya, bahwa love adalah ejawantah gitu ya, simbol manusia hari ini yang terus mencari dan terus melesat-lesat dalam ruang-ruang tanpa dimensi. Nah ini dari Literation Team ada catatan redaksi. Love yang tersesat, boleh dibaca bareng-bareng dong. Love yang tersesat dan mencari, ya satu tadi ya. Love yang adalah kita hari ini, bisa jadi kita hari ini yang sedang mengukir jati diri demi tujuan yang kita hayati. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Love yang tersesat dan mencari bisa jadi adalah kita hari ini yang sedang mengukir jati diri demi tujuan yang kita hayati. Semoga kita nggak terus-terusan tersesat dalam ruang-ruang pencarian kita, karena seyogianya manusia adalah orang-orang yang terus mencari dan terus berkebutuhan untuk menemukan sesuatu pada dimensi-dimensi yang tidak dia bisa miliki. Oke, begitu teman-teman. Selamat siang, selamat beraktivitas lagi. Makasih buat Mas Pras banget gitu ya, yang udah mau jadi readers kita hari ini, dan pembicaraan yang ketat ya, yang sengit banget hari ini gitu sama Mas Pras, asik banget. Dan makasih buat Mas Abdi dan teman-teman yang udah ada tadi nih Mas Abdi, aku sedang menulis beberapa poin yang dari tadi diobrolin. Terus terima kasih Mas Pras dan Estetika. Sama-sama Mas Mas Abdi. Nanti kalau ada naskah lagi bolehlah dikasihin ke Estetika gitu. Ya boleh, dari aku udah selesai Bu Intan, mungkin bisa diambil alih lagi. Oke, keren banget ini tadi ya, mulai dari pembacaannya sampai idea discussion-nya ini sangat tidak boleh dilewatin gitu ya. Tapi tadi kalau yang ada yang kelewatan, belum nonton dramatic reading-nya atau ketinggalan idea discussion-nya, bisa langsung ke YouTube ya Bu. Nanti kira-kira akan diupload dalam minggu depan, tapi di YouTube kita sekarang linknya ada di bio Estetika, itu ada link ke YouTube, itu sudah ada link Dramatic Sunday dari season 1 sampai terakhir kemarin season 2 yang kemarin yang episode 5. Iya, 5 kayaknya yang udah di dalam udah 6 udah masuk juga. Jadi episode 1 sampai 6 dari season 2 sudah ada di YouTube bersama dengan episode 1 sampai 10 dari season 1. Oke. Nah, seperti biasa aku akan menutup Dramatic Sunday dengan pembacaan puisi. Kali ini puisi yang aku bawain itu puisinya Danarto. Karena kita tadi sangat heated gitu waktu membahas art Danarto. Judulnya Berburu Ayat-Ayat Suci, yang dimuat di Harian Republika edisi tanggal 23 bulan 10 tahun 2005. Orang-orang berbondong berburu ayat-ayat suci, berebut di masjid, pasar, kampus, stasiun, mall, kafe, dan warung-warung Tegal. Dengan
Dengan teriakan, tangisan, dan gelak tawa, rakyat antri siang malam memunguti sisa-sisa tiang negara yang roboh. Oh, tsunami, gempa, tanah longsor, dan banjir yang susul menyusul, menciptakan para pedagang, melenyapkan air bersih, menyingkirkan orang-orang suci dari percaturan peradaban. Orang-orang bergerombol menunggu apa-apa, perampokan, penggarongan, penghancuran, huru-hara. Di sini, jerit tangis memenuhi alun-alun. Ayat-ayat suci sudah digondol maling. Tak remah-remah pun tersisa. Juga tikus, kucing, kadal, dan segala binatang berkaki 4 maupun 2 mengais-ais. Oh, tolonglah berbagi sedikit. Teteskan ayat suci yang kamu dapat untuk haus kami, lapar kami, derita kami. Apa urusanku dengan hausmu, laparmu, dan penderitaanmu? Orang-orang mendongak ke angkasa. Tuhan, ulurkan tanganmu. Para wisatawan meninggalkan ayat-ayat suci di bak sampah, meja restoran yang acak-acakan, wastafel yang kerannya ngocor terus, di lapangan parkir yang lalu lalang melupakan ibunya, ayahnya, saudara-saudaranya, ngebut dengan mobil 150 km per jam menuju antah berantah. Di antara reruntuhan negara yang roboh, para pemulung, pengemis, gelandangan, preman saling berbagi dan tukar tambah ayat-ayat suci dengan ramai, menyimpannya di bawah tikar bobrok yang menyelamatkan hidup mereka. 10/10/2005. Oke, makasih banget yang udah nonton hari ini. Makasih Mas Pras, makasih Mas Abdi, Kak Ading atas naskah dan juga ide diskusinya yang oke banget. Kita jumpa lagi 2 minggu lagi ya di Dramatic Sunday season 2 episode 8 berarti ya, minggu depan. Oke, sebelum kita tutup kita sama-sama teriakin jargonnya kita ya. Salam leader, salam dialektika gitu Mas. Ya, gitu Mas Pras. Kita bareng-bareng ya. Yuk 1, 2, 3. Salam leader, salam dialektika. Bye-bye.